Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Ya, sudah mandi? Sudah. Ya, karena kita tetap harus jaga kesehatan. Oke ya, mandi sehari berapa kali? Dua. Ya, makan berapa kali? Tiga. Ya, oke, pagi, siang, sama malam. Kalau malam jangan lupa belajar. Belajar adalah tugas dan kewajibannya kamu. Oke. Sebelum Bu Guru mulai pelajaran, mari kita buka pembelajaran hari ini, kegiatan belajar hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nanti kegiatan belajar ini berjalan dengan lancar, dilindungi oleh Allah, serta nanti masuk ke untuknya kamu semua ya. Ya, siapa ketua kelasnya? Mas Lana, maju ke depan Mas, ingin berdoa. Siap, Prof. Berdoa bersama mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Lana sudah memimpin berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi nanti kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Oke, untuk selanjutnya Bu Guru absen dulu. Hari ini yang tidak masuk siapa? Semua. Alhamdulillah pada sehat semua kelas 5, kelas 3 ya. Oke. Untuk menjaga kesehatan kita supaya kita tetap sehat ya, bisa berangkat terus, jangan kebanyakan main. Oke? Kalau udah waktunya belajar ya belajar, waktunya tidur ya tidur. Oke, selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, terhadap negara kita Indonesia, ya, terutama untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Berkat para pahlawan, negara Indonesia bisa merdeka. Kapan ya Indonesia merdeka ya? Tanggal 17 Agustus 1945. Oke, mari kita bernyanyi dulu. Berkibarlah benderaku. Oke, semuanya berdiri. Ya, saya nyanyi bareng-bareng ya. Ya, siap. Semuanya sikap-sikap. Sikap tegap.
pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 6. Subtema 1, pembelajaran ke-1 yaitu tentang perpindahan kalor, yaitu suhu dan kalor ya. Oke. Sebelum dimulai, Bu Guru bacakan tujuan pembelajarannya ya. Di sini tujuan pembelajarannya ada 8. Yang pertama, dengan meringkas teks eksplanasi, nanti kamu bisa menyimpulkan rangkuman dengan benar. Nanti di sini ditetapkan ada teks eksplanasi ya. Yang kedua, dengan meringkas teks eksplanasi, nanti akan disajikan, nanti kamu bisa mampu menyimpulkan rangkuman berdasarkan yang Bu Guru tampilkan di PowerPoint nanti. Yang ketiga, dengan menyajikan ringkasan teks eksplanasi di media cetak, kamu mampu menemukan kata-kata kunci. Kata kunci itu kata yang sering muncul pada suatu bacaan, gitu ya. Nanti dijelaskan lagi. Yang keempat, dengan menyajikan ringkasan teks eksplanasi, kamu mampu menguraikan kata-kata kunci di tiap bacaan. Yang kelima, dengan menerapkan konsep perpindahan kalor, kamu dapat menentukan benda-benda yang menghantarkan panas di sekitar kita. Nanti dengan diskusi kelompok. Yang keenam, dengan menerapkan konsep perpindahan kalor secara kelompok, diharapkan kamu bisa mendemonstrasikan peristiwa perbedaan suhu dan kalor dengan benar. Nanti ada salah satu siswa maju, berani ya? Oke, siap. Maju mempraktekkan perpindahan kalor itu yang bagaimana? Perpindahan kalor itu ada 3 ya. Konveksi, konduksi, radiasi. Oke, yang ketujuh. Dengan melaporkan hasil pengamatan nanti secara berkelompok, siswa mampu menyusun hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Nanti setelah disusun kelompok, ada yang maju membacakan isinya ya. Nanti kan Bu Guru bagi kelompoknya mengerjakan tugas. Nanti ada salah satu kelompok maju membacakan, oh ini jawabannya ini, pertanyaan ini jawabannya ini, seperti itu ya. Oke, lanjut yang terakhir. Tujuan pembelajaran yang ke-8 adalah dengan melaporkan hasil pengamatan, siswa berkelompok, siswa mampu menyampaikan hasil laporan pengamatan tentang perpindahan kalor dengan tepat. Oke, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi, sumber energi panas, serta perpindahan kalor. Oke, sekarang kalian baca teks eksplanasi tentang panasnya Jakarta. Si Dias, bacakan Dias. Kelihatan nggak? Kelihatan tulisannya? Nggak kelihatan sih Pak. Bacakan Mbak yang keras. Belum kelihatan banget ya. Tapi ya nggak kelihatan semua. Kelihatan Mbak? Yuk bacakan Mbak. Yang keras Mbak suaranya. Panasnya Jakarta. Panasnya Jakarta. Yang seru Mbak. Belakangan ini suhu udara di Jakarta Terasa sangat panas jika berada di luar ruangan. Baik siang maupun malam. Panasnya suhu jika di Jakarta akan terasa. Nah, ulangi lagi. Ya Mbak, kelihatan? Ya Mbak, ulangi lagi. Panasnya Jakarta. Panasnya Jakarta. Belakangan ini suhu udara di Jakarta terasa sangat panas jika berada di luar ruangan. Mata keras Mbak. Baik siang Maupun malam panasnya suhu di Jakarta akan sangat terasa. menanggapi Tinggi suhu di Jakarta. Deputi BMKG Mulyono Rahadi Prabowo menyatakan bahwa tingginya suhu di Jakarta akhir-akhir ini memasuki awal musim kemarau. Menurut pengamatan tim BMKG, saat ini cuaca hujan di Jakarta sudah mulai berkurang. Tersebut Jakarta sudah memasuki awal musim kemarau. Oke. Dari yang bacaan teks eksplanasi tadi, ini benar-benar nyata. Kalau teks eksplanasi itu berarti peristiwa nyata yang ada di sekitar kita. Misalnya kebanjiran,
ini kalau membuang sampah, sampahnya juga dibagi dua, sampah organik, sampah non organik. Sampah organik itu terdiri dari sampah sing bisa mengurai. Contohnya godong, bekas makanan sing ora dibuang di tempat sampah sing lubang itu nanti lama-kelamaan membusuk mengurai jadi pupuk. Ya para, sampah non organik itu sampah plastik, botol plastik kalau botol wadah sirup ya. Nah kue kalau dibuang sembarang di situ gak akan mengurai. 10 tahun yang akan datang masih wujud botol. 10 tahun yang akan datang masih wujud lem mineral. Siapa tulisannya? Orang mungkin mengurai jadi pupuk enggak. Ya, maka dari itu kepriwe caranya buang sampah organik itu dipendem nang ngisor, ya, aja digeletakna. Ya para dibakar sing botol aqua gitu ya. Di sini ceritanya panasnya Jakarta dari yang dibacakan Mbak Sapaya tadi ya, Mbak Siva. Di situ ada kata kunci. Kata kunci adalah kata yang sering muncul pada bacaan di atas. Kata kuncinya apa kira-kira? Suhu. Mengapa suhu? Di situ banyak sering muncul suhu. Banget ada berapa? Ada 4 kata suhu. Gitu ya, teman-teman ya. Kata kunci adalah kata yang sering muncul. Nah, di situ ada pertanyaan. Apa penyebab tingginya suhu di Jakarta akhir-akhir ini? Jawabannya gimana? Dari bacaan yang kamu tadi baca. Adalah tingginya suhu di Jakarta akhir-akhir ini karena memasuki awal musim kemarau. Musim kemarau biasanya ditandai dengan daun yang kering, sumur yang kering, air kalinya pada sak. Yuk, kayak gitu. Musim kemarau sama musim hujan ada plus minusnya, ada kelebihan dan kekurangannya, seperti itu. Maka ya, kalau musim kemarau biasanya sering terjadi kebakaran, itu pasti. Musim hujan terjadi kebanjiran. Lanjut lagi. Kata kuncinya tadi sudah tahu ya. Nanti kalau pas mengerjakan guru bikin kelompok sudah bisa menjawab itu ya. Sudah ada kata kuncinya. Maksudnya udah guru kasih tahu. Selanjutnya perhatikan video yang guru tampilkan ini. Semuanya perhatikan. Nanti disimak. Buat menjawab pertanyaan nanti. Hari ini kita akan belajar tema 6 di tema 1 pembelajaran 1 tentang tes eksplanasi dan sumber energi panas. Teks eksplanasi. Teks eksplanasi berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Melalui teks eksplanasi, setiap kejadian yang terjadi di sekitar kita tidak hanya diamati dan dirasakan saja, tetapi juga digunakan sebagai pembelajaran. Dalam teks eksplanasi mengandung fakta yang dirangkai secara berurutan dan hubungan sebab akibat. Jadi, teks eksplanasi bisa berguna untuk menguatkan suatu kebenaran. Teks eksplanasi memiliki struktur yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Kita dapat menentukan kata kunci atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks eksplanasi. Kata kunci adalah kata-kata penting dan sering muncul di dalam teks. Kita pun dapat menjawab pokok-pokok pertanyaan dari teks eksplanasi dengan menggunakan kata tanya apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Mari kita baca teks eksplanasi berikut ini. Panasnya Jakarta. Belakangan ini, suhu udara di Jakarta terasa sangat panas. Jika berada di luar ruangan, baik siang maupun malam, panasnya suhu di Jakarta akan sangat terasa. Menanggapi tingginya suhu di Jakarta, Deputi BMKG Mulyono Rahadi Prabowo menyatakan bahwa tingginya suhu di Jakarta akhir-akhir ini karena memasuki awal musim kemarau. Menurut pengamat
sudah mulai berkurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa Jakarta sudah memasuki awal musim kemarau. Nah, apa kata kunci pada bacaan tersebut? Kata kunci pada bacaan tersebut adalah suhu. Kalimat tanya yang bisa kita buat menggunakan kata suhu berdasarkan bacaan di atas yaitu, apa penyebab tingginya suhu di Jakarta akhir-akhir ini? Jawabannya yaitu, penyebab tingginya suhu di Jakarta akhir-akhir ini adalah karena memasuki awal musim kemarau. Ya, Perhatikan kegiatan ibu berikut ini. Ibu sedang Ibu apa? sedang memasak nasi goreng. Kegiatan ibu memasak nasi goreng sangat berhubungan dengan energi panas. Lalu, dari manakah energi panas yang digunakan untuk memasak oleh ibu? Ibu mendapatkan energi panas dari api kompor. Nah, selain dari api, tahukah kamu sumber energi panas yang lainnya? Mari kita pelajari sumber energi panas yang lainnya berikut ini. Sumber energi panas adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi panas. Beberapa sumber energi panas. Sumber energi panas selain api yaitu ada matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar di bumi. Nah, apa saja manfaat energi panas dari matahari? Energi panas matahari bermanfaat untuk fotosintesis bagi tumbuhan hijau. Selain itu, panas matahari dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian. Sumber energi panas yang ketiga yaitu energi listrik. Melalui seperangkat rangkaian elektronik, energi listrik dapat diubah menjadi energi panas. Salah satu alat elektronik yang menghasilkan panas dari listrik adalah setrika. Nah, setrika menghasilkan listrik yang dimanfaatkan untuk melicinkan dan merapikan pakaian. Sumber energi panas yang keempat yaitu gesekan. Gesekan antara dua buah benda dapat menghasilkan panas. Pada zaman dahulu, manusia menghasilkan api dari menggesekkan dua buah benda. Lama-kelamaan, panas dari gesekan kedua benda dapat menimbulkan percikan api. Nah, coba lakukan kegiatan berikut ini ya. Apabila kalian menggosok-gosokkan kedua telapak tangan, apakah akan menimbulkan panas? Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kamu rasakan saat memegang gagang sendok seperti pada gambar? Kamu akan dapat merasakan panas karena terjadi perpindahan panas atau kalor. Hal tersebut terjadi karena energi panas dari air berpindah ke sendok logam. Apa sumber energi panas yang digunakan dalam aktivitas tersebut? Jawabannya air panas. Kegiatan pada gambar pertama yaitu menyetrika. Alat yang digunakan adalah setrika. Sumber energi panas yang digunakan yaitu listrik. Manfaat sumber energi panasnya yaitu untuk melicinkan dan merapikan pakaian. Kegiatan yang kedua adalah menjemur pakaian. Alat yang digunakan yaitu rak jemuran. Sumber energi yang digunakan adalah matahari. Manfaat sumber energi panas untuk mengeringkan pakaian. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dong. Kalian bisa semangat lagi? Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat.
api, yang terakhir listrik. Oke ya. Nah, matahari tadi digunakan untuk apa saja? Mengeringkan pakaian, terus mengeringkan padi, fotosintesis untuk membuat garam. Ya, garam sih berasal dari mana? Air laut yang diproses nanti bisa menjadi garam. Garam rasanya asin. Gula rasanya manis. Pada putih ya, tapi bukan disasar. Pas lagi gawe teh, misalnya kedogor-dogorin, jute gula, uya, minum dong teh, jadi rasanya asin. Gula salah ambil. Makanya ditulisin topleset. Ini garam, ini gula kayak gitu ya. Kalau gula Jawa kan seton, warnanya coklat kayak enggak yang orang. Kayak gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, setelah praktek tadi, ini udah bunyi nih. Ya, tandanya airnya sudah mendidih. Ini udah bunyi. Nih. Udah umum mendidih nih. Mau pegang enggak? Kenapa? Panas ya. Mbak Saskia, tolong tanggung jawab dimatikan, ini udah mendidih airnya. Bisa matikannya? Bisa dong, bisa pinter kok. Oke, sip. Terima kasih ya, Mbak. Sekarang tugas selanjutnya adalah Bu Guru mengerjakan tugas kelompok. Ya. Pulpennya disiapkan. Membagi tugas kelompok dikerjakan oleh ketua kelompoknya. Di sini Bu Guru bagi tugas 2. Silakan dijawab di sini. Kamu ini berarti dibagi apa namanya? Kamu jawab yang ini, kamu jawab yang itu, seperti itu ya. Oke, yuk. Oke, yuk jawab. Siap. Bu Guru tunggu ya. Bu Guru bagi KPD-nya dikerjakan. Ya, sudah. Yuk kerjakan. Ya. Ya, dikerjakan ya. Ya, di sini. Ini kan enggak apa-apa. Di sini sini. Ini sampai sini. Nah, di sini. Yang ada bacaannya dibaca, terus langsung dijawab. Tadi kan sudah diterangkan sama Bu Guru. Di situ ada teks eksplanasi. Ya. Di sini jawabnya. Ya. Kita bacakan dulu ya.
Sudah belum? Belum. Ya, ditunggu. Sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah. Nah, kelompok 2 sudah. Kelompok 3. Oke, sini. Oke. Ya. Kelompok 3 dipimpin oleh Lucia. Nah, setelah Bu Guru koreksi dari tugas kelompok tadi, semuanya sudah bagus-bagus semua. Tepuk tangan dong. Sip, ya, nilainya bagus-bagus semua. Kalau begitu, coba dong, tolong praktekkan siapa maju ke depan membacakan yang tadi sudah didiskusikan dengan teman-teman. Mbak Saskia, maju lagi Mbak. Bacakan pertanyaan yang tadi sudah kalian kerjakan dengan tugas kelompokmu. Ini kelompok 3. Bacakan pertanyaan dan jawabannya. Oke? Ya, siapa pertanyaan pertama? Tunjukkan cara sederhana. Yang seru, yang seru. Tunjukkan cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitar. Iya. Caranya bagaimana? Sumber energi panas. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud? Dengan sumber energi panas. Ya, jawab. Sumber energi panas adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi panas. Ya, 2. Sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Apa jawabannya? Matahari dan api. Oke, yang ketiga. Apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Oke, untuk Untuk fotosintesis dan untuk menjemur. menjemur. Oke, ya. Terima kasih. Tepuk tangan buat teman-teman. Terima kasih ya, Mbak. Ya. Untuk selanjutnya, kira-kira apa yang kamu belum paham dari materi yang kamu kerjakan, dari LKPD yang kalian kerjakan? Kira-kira apa? Kira-kira tentang apa yang belum kalian pahami? Belum mudeng? Belum jelas? Tentang apa? Sumber energi panas. Sumber energi panas. Sumber energi panas itu matahari toh? Enggak. Ada apa saja tadi, Mbak Siva? Selain matahari, sumber energi panas. Listrik, terus api. Listrik digunakan untuk apa ya, Mas Asif? Nyetrika baju. Supaya bajunya apa? Jadi rapi dan licin. Api digunakan untuk apa, Mas Dias? Memasak. Masak apa? Masak air. Ya kan? Dengan api nanti indominya jadi mateng. Dengan api nasinya jadi mateng. Dengan api baksonya jadi mateng. Gitu. Api sumber energi. Semua segala sesuatu yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Ini kayak gitulah. Nah, kemudian setelah ini sudah bagus semua ini ya. Sekarang tinggal evaluasi. Kalian kerjakan satu-satu ya. Di sila
Yo Mbak. Tugas kelompok dan tugas individu sekarang. Soal evaluasi. Mengevaluasi bagaimana kamu tadi sudah menerima pelajaran dari Bu Guru. Nah ini soalnya Bu Guru bikin soal. Kau wis masuk sini semua apa belum? Ya, kita lihat. Soal evaluasi itu soal-soal yang sudah Bu Guru sampaikan di kegiatan pembelajaran yang pertama tadi. Kerjakan sendiri-sendiri. Ya, hati-hati kerjakannya. Sudah? Oke. Nah. Oke, sip. Sini Guru ambil satu. Kita Guru koreksi. Sudah semua? Cek. Nah, jadi setelah selesai kamu mengerjakan soal evaluasi ini, masih ada yang bingung apa enggak? Ada yang mau praktek lagi apa enggak? Mencoba menyalakan kompor? Ada yang mau maju lagi apa enggak menyalakan kompor dipraktekkan lagi? Bener apa ora sih ya perpindahan panas sing mikine pancine adem kalau dinyalakan kompornya, kemudian lama-kelamaan panci itu menjadi panas, tutupnya pun ikut panas ya, tutupnya ikut panas. Nah tapi ada ini perpindahan panas secara konveksi. Konduksi kue si matahari mari awak langsung ya, anggar radiasi itu yang contohnya
radiasi, kondusi, konversi, radiasi. Itu ya penjelasan ketiga. Ada yang perlu ditanyakan lagi apa enggak? Nah, dari soal evaluasi tadi, Bu Guru koreksi sebentar ya. Bentar. Ini punya Mbak Siva. Bagus. Mas Lana udah bagus. Mas Angga juga sudah bagus. Zaskia bagus. Mbak Febi udah bagus. Mas Reza udah bagus. Mas Asif bagus. Liva bagus. Dias, Nova, dan Reza. Ya, udah bagus semua. Semuanya sudah di atas KKM. Apa KKM? Kriteria ketuntasan minimal. Angger sing di bawah KKM, kok garap maning? Mengajarkan lagi. Berapa KKM-nya mata pelajaran tema 6 ini? 80. Ya, kalian sudah dapat 90 dan 100 ini. Ada yang bener kabeh, tepuk tangan dong. Tepuk tangan muka. Cinta pramuka sih. Ya. Oke. Dilanjutkan lagi. Tadi yang maju sisa apa yo? Mbak Saskia ya. Bu Guru kasih liwet. Dikasih bintang. Ini sih bintang apa bukan? Bukan ya. Ya sini bintang dikasih liwet sini Mbak. Karena sudah sering maju, terus sering tanya, dikasih liwet siapa? Penghargaan. Dan kau semangat, ya para. Oke, terima kasih ya. Ini dikumpulkan bintangnya. Ya, bintangnya dikumpulkan. Nanti kalau sudah dapat 10, dijak plesir karo Bu Guru. Ya, oke. Ya, siap duduk lagi. Itu sebagai tanda apa jenenge ya penghargaan. Berarti itu siswa aktif gitu ya. Makanya aku sering tanya sama Bu Guru. Jadi ini kali penghargaan. Kita ucapan terima kasih. Ya, kayak gitu. Nah, dari peserta kemudian Bu Guru Renta sekali lagi biar kamu kan pengen cita-citanya tercapai ya. Pengen cita-cita tercapai, jangan lupa berdoa sama Allah, sholat yang rajin, manut karo wong tua, disiplin, aja HP yang baik di rumah, gitu ya. Tapi sana Allah tahu, bisa melihat kamu lagi bocah turu baik, bocah HP yang baik, lah rasa tercapai cita-citanya belilah, sekolahnya ora pinter dilalah. Tapi anak yang rajin, esok-esok udah bangun, ya para, esok udah bangun, sholat, bantu orang tua, nih bagus maning, membaik piring, apa nyapu, itu lebih sing bocah wadon, ya, membaik piring, nyapu dan sebagainya. Insya Allah Gusti Allah tahu, dilalah kamu ya, nilainya bagus, pinter, engkau bisa dilalah ya, oh, ya bocah dening lancar, dimudahkan dilancarkan segala urusannya, kayak gitu ya. Oke, kamu kan anak soleh, ya Ra. Bisa wadon soleha. Insya Allah besok tercapai cita-citanya. Kalau kamu masih tetap di jalannya Allah, maju belur ke, turu jam 11 wengi, tangi jam 6, tembe bangun, kedar-dar, ngasih orang sarapan. Yang contoh gitu ya. Ya, sholat subuh, sholatnya 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Duhur berapa rakaat? 4. Asar? 4. Maghrib? 3. Isya? 4. Subuh? 2. Ngaji apa enggak? Ngaji. Pinter. Sering baca buku? Selain buku pelajaran? Sering. Perbanyaklah membaca. Membaca adalah guru yang terbaik. Ya, aja baca WhatsApp. Baca WhatsApp. Ya, baca status. Jangan membaca buku selain buku pelajaran lah, apa dibaca ya. Nonton TV ini aja sing film Korea, drakor, nggak usah ya. Ya sekali-kali boleh kalau hari Minggu ya. Main boleh, anak-anak
silahkan dolan, pipitan, apa jenenge, HP-an, game-gamean, silahkan nggak apa-apa. Anak-anak juga perlu bermain ya. Nah, untuk pelajaran kali ini buku urutannya sekali lagi ya. Sumber energi panas adalah Mas Dias. Sumber energi panas adalah sumber yang menghasilkan energi pintar, segala sesuatu yang menghasilkan energi panas. Macam-macam sumber energi, Mas Angga. Ada apa saja? Yang 3 tadi. Matahari, api, listrik. Oke, sip. Mbak Nurul, Liva. Matahari digunakan, dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk hidup. Orang manusia dong. Karena makhluk hidup itu ada 3. Manusia, hewan, tumbuhan. Matahari dimanfaatkan oleh makhluk hidup ciptaan Allah. Ada 4 contohnya. Jangan sih 4 ya, tapi 4 saja. Apa tadi, Mbak? Sis? Garam? Pak? Ikan. Oke, ikan apa sih? Ikan asin. Ben apa ikan asin dikeringkan? Ben awet. Caranya disugi punya ikannya. Kan ikan nelayan dari laut bawa ikan akeh banget. Masa dimangkabe? Ya waduh. Caranya kepriwe? Dikeringkan, dipenang. Halaman disugi uyah. Men orang mambu. Amis, ompatin. Disugi uyah. Wah, ikan asinnya didol maning nang pasar. Awet. Gak cepat busuk kalau sudah diasinkan. Ya. Nah, yang fotosintesis. Fotosintesisnya apa, Mbak? Mas Asif. Proses makannya tumbuhan. Tuh, berarti tumbuhan orang makan nasi? Enggak. Loh, tumbuhan orang makan es krim? Enggak. Tumbuhan makannya dari matahari. Dulang-dulangan apa enggak? Enggak. Suap-suapan apa enggak? Enggak. Makan sendiri kono. Makan sendiri. Nah, itu buat makhluk hidup manusia. Ada matahari dimanfaatkan oleh manusia. Pada waktu jam 9 pagi, sinar matahari baik untuk tubuh manusia, khususnya untuk tulang, mengandung vitamin apa? Vitamin D. Bagus untuk tulang. Silakan pakai berjemur. Jam 9 itu bagus biar tulangnya kamu kuat. Orang cepat kos. Posisi masih bocah, orang terpos. Besok kan tua nih. Besok kalau sudah tua, lebih umur sepira, aduh aku tulangnya lama kan karena nggak pernah berjemur, gitu ya. Nah, sering berjemur kan, kayak dulu masih kuat yo. Sering pepe sih kayak demikian, lagi sinome, gitu ya. Tapi sinar matahari, anggar jam 12, gawe kulitnya hitam kayak anggam kok, kayak asif, ya kayak gitu. Sering kena matahari kayak nih gue. Jadi ini makanya hilang sih, enggak ya. Tapi kan manis, hitam tapi manis. Maka singsan kan menggurih. Oh, saya ya tuh kesenangan bawa pinggir harga. Oke. Ada yang belum jelas lagi apa enggak? Sudah cukup jelas. Perpindahan kalor. Ya, perpindahan kalor. Sing bikin adem dari panas. Kayak gitu ya. Dipegang dari panas. Perpindahan kalor dari sinar matahari juga sudah tadi Bu Guru terangkan. Oke. Kiranya pembelajaran hari ini cukup sekian. Ada yang bertanya lagi nggak? Nggak ada. Oke. Untuk pembelajaran ini, untuk pembelajaran itu berarti perpindahan kalor menggunakan konveksi radiasi, gitu ya. Kan bertahap. Bikinnya konveksi, kondisi terus besok radiasi. Oke, guru terangkan lagi besok ya. Untuk pelajaran kali ini
supaya kamu sampai rumah selamat. Dan setelah sudah sampai rumah, cepat ganti baju. Ya, aja tinggoben. Loh, jangan buru banget ganti baju langsung turu. Baju tas diletakkan yang benar. Mau sepatu juga aja dibalang di tempatnya, taruh di tempatnya. Kemudian cuci tangan, makan, duduk-duduk, berdoa tidur, kemudian ngaji. Itu ya pesan guru, ingat-ingat. Dan jangan lupa kalau mau makan tetap cuci tangan, tetap jaga kesehatan COVID-19. Bukan si anak, kita tetap jaga masker. Jangan lupa kalau pergi jauh. Kalau sekarang tuh insya Allah nggak apa-apa, nggak pakai masker nggak apa-apa. Kalau pergi jauh naik motor sebagainya tetap pakai masker. Di samping untuk menjaga kesehatan, melindungi COVID, juga untuk debunya orang pada terhirup. Ya orang. Demikian ya. Yuk kita tutup dengan berdoa. Mbak Rasmisa berdoa, Mas Pimpin berdoa dulu sini. Siap semuanya, berdoa siap.